Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, untuk menyelesaikan tugas kelompok pengantar mikroekonomi, yaitu tentang teori biaya produksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Januriati yang akan menjelaskan materi pertama dan materi ketiga, yaitu konsep serta definisi dari teori biaya produksi dan bentuk-bentuk kurva biaya jangka pendek. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Wahyu Saputra. Materinya yaitu biaya produksi dalam jangka pendek. Dan untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Ferdiansyah dengan materi biaya produksi dalam jangka panjang. Langsung saja masuk pada konsep serta definisi dari biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dalam analisis mengenai biaya produksi, perusahaan perlu dibedakan kepada dua jangka waktu, yaitu jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dan jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahyu Saputra dengan stambuk C301-19164. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu dalam hubungannya dengan tujuan biaya, dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan dalam hubungannya dengan keputusan-keputusan manajemen. Dalam hubungannya dengan tujuan biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Yang kedua, dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, terbagi menjadi 6. Yang pertama, biaya total. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TC sama dengan FC plus VC. Keterangannya, TC yaitu biaya total, FC biaya tetap, dan VC biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara linear sesuai dengan volume output operasi perusahaan. Biaya variabel dapat dihitung dari penurunan rumus menghitung biaya total, yaitu TC sama dengan FC plus VC dan VC sama dengan TC dikurangi FC. Yang ketiga yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Penurunan rumus tersebut adalah TC sama dengan FC plus VC dan FC sama dengan TC dikurangi VC. Biaya total yang keempat yaitu biaya total rata-rata.
Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Biaya total rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ATC sama dengan AFC plus AVC. Yang kelima, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Biaya variabel rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AVC sama dengan ATC dikurangi AFC. Yang keenam atau yang terakhir, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya apabila biaya tetap FC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Biaya tetap rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AFC sama dengan ATC dikurangi AVC. Yang ketiga dalam hubungannya dengan keputusan-keputusan manajemen. Biaya marginal. Biaya marginal dapat juga dikatakan sebagai biaya tambahan. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebagai satu unit keluaran tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan menggunakan rumus MC sama dengan DC per DC. Contoh biaya produksi di kehidupan sehari-hari yaitu dapat menentukan besarnya jumlah hasil produksi. Kondisi perekonomian suatu negara memiliki dampak terhadap berlangsungnya kegiatan usaha. Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin baik pula kegiatan usaha yang berjalan, karena kedua-duanya memiliki peran yang saling menguatkan satu sama lainnya. Yang kedua, menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam menggerakkan kegiatan usaha, baik mulai dari tenaga kerja terdidik, terampil, maupun buruh pada dasarnya memiliki porsi masing-masing dalam struktur pelaku produksi. Itu saja dari saya, terima kasih. Setelah penjelasan dari teori biaya produksi jangka pendek, lanjut kita bahas bentuk kurva biaya produksi jangka pendek. Pada teori biaya jangka pendek terdapat 3 kurva. Pertama, kurva biaya total, kedua, kurva biaya rata-rata, dan ketiga, kurva biaya marginal. Langsung saja kita bahas pada kurva biaya total. Nah, pada kurva biaya total ini terdapat garis TFC, TVC, dan TC, di mana garis TFC menggambarkan biaya tetap total, garis TVC menggambarkan biaya berubah total, dan garis TC menggambarkan biaya total. Kita lihat pada garis TFC bentuknya adalah horizontal, karena nilainya tidak berubah walau berapapun banyaknya barang yang diproduksi. Sedangkan pada garis TVC bermula dari titik 0 dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Ini menggambarkan bahwa pada ketika tidak ada produksi, TVC sama dengan 0. Dan jika semakin besar produksi, maka semakin besar nilai biaya berubah total atau TVC-nya. Bentuk garis TVC yang pada akhirnya semakin tegak menggambarkan bahwa produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Berikut hukum atas garis TVC. Ada 2. Pertama, pada permulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC berbentuk agak landai. Perhatikan bagian titik A ke B pada kurva. Kedua, apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan garis TVC semakin tegak. Perhatikan titik B ke C pada kurva. Untuk garis TC adalah hasil dari penjumlahan garis TFC dan TVC. Oleh sebab itu, garis TC bermula dari pangkal TFC. Dan kalau ditarik garis tegak di antara TVC dan TC, misalnya garis dari titik D ke titik E. Panjang garis itu adalah sama dengan jarak di antara TFC dengan sumbu datar. Next, pada poin selanjutnya, yaitu poin 2, kurva biaya rata-rata. Pada kurva biaya rata-rata ini terdapat garis AFC, AVC, dan ATC atau AC. Kita lihat pada garis AFC berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah.
Bentuk yang demikian disebabkan karena AFC menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Sedangkan pada garis AVC dan AC mendekati bentuk huruf U. Bentuk kurva yang seperti ini mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah tertentu biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Tetapi apabila produksi telah menjadi semakin banyak, jumlah tertentu biaya produksi akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Kemudian, poin ketiga, kurva biaya marginal. Kita bahas hubungan kurva MC dengan AVC dan AC. Dalam menggambarkan kurva biaya rata-rata, perlu disadari dan diingat bahwa garis AVC dan AC dipotong oleh garis MC pada titik terendah pada masing-masing kurva. Berikut penjelasannya. Apabila MC kurang dari AVC dan apabila MC lebih besar dari AVC. Sebagai akibat dari keadaan tersebut, maka garis AVC dipotong oleh garis MC di titik terendah dari garis AVC. Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan bahwa garis AC dipotong oleh garis MC pada titik terendah garis AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Saya akan membawakan materi tentang biaya produksi dalam jangka panjang. Akan dalam konsep produksi jangka panjang, bahwa dalam produksi jangka panjang semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan jangka panjang. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor angkutan, dan faktor tenaga kerja. Karena hal itulah biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Selanjutnya, jangka panjang dalam pengertian ini tidak terkait dengan waktu. Penyebutan jangka panjang oleh para ekonomi menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak ada lagi yang bersifat tetap. Semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel atau jumlahnya dapat berubah-ubah. Produksi dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk mengubah skala produksi atau disebut dengan tingkat produksi dengan cara mengubah maupun mengurangi jumlah sumber daya. Hal ini tentu akan berdampak pada biaya yang ditimbulkan dalam jangka panjang, hanya dikenal dengan total rata-rata. Mohon maaf apabila ada kesalahan, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.